anak-anak, di sini kita akan mempelajari materi yaitu pantun. Pada materi kali ini topik pembahasannya adalah yang pertama ada definisi pantun, yang kedua adalah struktur teks pantun, yang ketiga ciri-ciri teks pantun, yang keempat jenis-jenis teks pantun, yang kelima ada kaidah kebahasaan teks pantun, yang keenam langkah-langkah membuat teks pantun. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu definisi pantun. Definisi secara umum. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang disampaikan secara lisan. Namun, pada perkembangannya, pantun disampaikan secara tertulis. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, pantuntun yang artinya petuntun. Menurut Surana, menyatakan bahwa pantun ialah sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 lanit yang birama silang AB. Lirik pertama dan kedua disebut dengan sampiran atau bagian objektif yang biasanya berupa sebuah lukisan alam atau hal apa saja yang dapat diambil sebagai suatu kiasan. Lirik ketiga dan keempat dinamakan isi atau bagian dari subjektif. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yaitu struktur teks pantun. Yang pertama ada bait. Banyaknya baris dalam sebuah pantun, misalnya 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris, dan seterusnya. Larik. Baris atau larik adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Rima. Rima adalah pola, akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Yang selanjutnya ada sampiran. Sampiran adalah bagian pantun yang terletak pada baris 1-2 yang merupakan awal dari sebuah pantun, atau sampiran merupakan unsur atau sketsa atau pembayang suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Isi. Bagian pantun yang terletak pada baris 3 atau 4 yang merupakan isi kandungan pokok atau tujuan dari pantun tersebut. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah macam struktur teks pantun. Struktur teks pantun biasa, yaitu di sini ada sampiran, adalah bagian awal yang letaknya pada baris 1 dan 2 yang fungsinya untuk membentuk rima. Isi adalah bagian yang merupakan tujuan dari bentuk tersebut, dari pantun tersebut. Letaknya pada 2 baris terakhir yaitu 3 dan 4. Struktur teks pantun Carmina. Pantun Carmina hanya terdiri dari 2 baris. Oleh karena itu, pantun ini disebut dengan juga pantun kilat. Struktur yang pertama adalah baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isi. Yang selanjutnya adalah struktur teks pantun talibun. Pantun talibun berbeda dengan pantun biasa karena talibun memiliki jumlah baris lebih dari 3 baris. Baik, di sini ada contoh-contoh pantun, yaitu yang pertama ada pantun biasa. Sungguh cantik ikan lohan, hidup nyaman di kolam taman. Ayo kawan jaga kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman. Baik, sampiran pantun di atas adalah yang bait pertama, sungguh cantik ikan lohan, yaitu sampiran pola A. Hidup nyaman di kolam taman, yaitu sampiran pola A juga. Sedangkan isinya adalah, ayo kawan jaga kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi pantun yang di atas memiliki polanya A. Pantun Carmina.
Baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isi. Contohnya di sini, minum sekoteng 15. Orang ganteng jangan malas. Dapat kita lihat, struktur pantun Carmina adalah baris pertama adalah sampiran atau pembayang dan baris kedua adalah isi. Sedangkan pola pada pantun ini adalah A dan A. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu dengan ciri-ciri teks pantun. Ciri-ciri teks pantun di sini ada 4, yaitu yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris, yaitu pantun biasa. Satu bait terdiri dari 2 baris, yaitu pantun Carmina. Yang kedua adalah baris 1 dan 2 merupakan sampiran atau pembayang. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang ketiga ada satu baris terangkai dari 4 hingga 6 kata. Satu baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Dan yang keempat bersajak A, atau AB. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pantun. Pantun di sini ada berbagai macam. Yang pertama ada pantun adat istiadat. Fungsi pantun adat istiadat sendiri adalah sebagai media peraturan dalam bermasyarakat dan peraturan tersebut murni dari leluhur tanpa diubah berdasarkan kemajuan zaman ataupun lainnya. Yang kedua ada pantun dagang. Pantun dagang merupakan pantun yang mengisahkan tentang kisah atau nasib seseorang. Dan biasanya pantun dagang ini diceritakan atau dinyanyikan oleh mereka yang sedang di perantauan atau mereka yang memiliki nasib tak seberuntung temannya. Yang ketiga ada pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan ini adalah pantun yang isinya berisikan tentang perjuangan seorang pahlawan dan semangat para pahlawan. Yang keempat ada pantun sukacita. Pantun sukacita ini yaitu pantun yang isinya menggambarkan kegembiraan, baik kegembiraan pembaca maupun pendengar. Dan biasanya isi akan disesuaikan dengan acara ketika pantun dibacakan. Yang kelima ada pantun duka cita. Pantun duka cita ini berbanding terbalik dari pantun sukacita, karena isi dari pantun duka cita adalah kesedihan atau duka yang sedang dirasakan pembaca. Yang keenam ada pantun beribah hati. Pantun beribah hati ini meskipun memiliki inti yang sama, yaitu menceritakan kesedihan. Namun pantun beribah hati berbeda dengan pantun duka cita karena pantun beribah hati hanya digunakan mereka yang sudah dewasa. Baik, yang selanjutnya di sini ada pantun anak, yaitu pantun yang isinya khusus atau menceritakan tentang dunia anak-anak, sehingga pemilihan bahasa yang digunakan ataupun biasanya akan lebih mudah dipahami. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu pergi ke sawah menanam padi, sawah dibajak dengan sapi, jadi anak yang baik hati, tentu tahu balas budi. Itu adalah contoh dari pantun anak. Yang selanjutnya adalah pantun kasih sayang atau cinta. Biasanya jenis pantun yang satu ini banyak digunakan untuk sarana perkenalan, mengungkapkan perasaan, serta pujian, dan termasuk pantun muda-mudi. Berikut contohnya. Jelatik burung di awan, selasih di atas peti, sudah cantik bersama padan, kasih tersangkut di dalam hati. Baik, di situ adalah contoh pantun untuk orang dewasa. Yang selanjutnya ada pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan pantun yang menjelaskan sendi kebaikan dana masyarakat, kemudian disampaikan melalui peraturan estetika kata. Berikut contoh pantun nasihatnya. Kelapa gading buahnya banyak, lebat berjulai di pangkal pelepah. Bila berunding sesama bijak, kusut selesai sengketa pun sudah. Pantun tersebut adalah
contoh pantun nasihat yang dapat kita dengarkan dan dapat kita baca sendiri. Yang selanjutnya adalah pantun jenaka. Jenis pantun jenaka sendiri memiliki tujuan untuk menghibur pendengarnya. Bahkan, terkadang juga digunakan untuk menyindir dengan tujuan agar lebih akrab dengan lawan pantunnya. Seringkali pantun jenaka menimbulkan tawa pada pendengarnya. Berikut contoh dari pantun jenaka. Pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu, sedang menangis nenek tertawa, melihat kakek bermain gundu. Pantun tersebut adalah contoh dari pantun jenaka, yaitu yang bisa membuat pendengarnya bisa tertawa ataupun merasa terhibur atas pantun tersebut. Yang selanjutnya adalah pantun agama. Seperti namanya, pantun agama adalah pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai atau prinsip keagamaan. Biasanya, pantun ini hanya tentang pengetahuan agama, namun juga berisikan perintah atau larangan menurut agama. Berikut contoh dari pantun agama, silahkan mendengarkan. Kalau menegakkan benang basah, aib malu orang sekampung. Kalau menegakkan agama yang salah, hidup menggarang mati menanggung. Itu adalah contoh dari pantun agama. Yang selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teka ini yaitu pantun yang berisikan tebakan atau sebuah teka-teki. Dan untuk melengkapi pantun teka-teki, biasanya dibutuhkan jawaban. Berikut contohnya. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk hidung? Itu adalah contoh dari pantun teka-teki. Baik, materi yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan pantun. Di sini kaidah kebahasaan pantun ada yang pertama yaitu 1. Diksi. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang seperti yang diharapkan. Pantun yang digunakan untuk berkomunikasi biasanya menggambarkan masyarakat pada zamannya. Zaman pantun tersebut diciptakan, yang tentu saja terlihat pada diksi yang digunakan. Berikut ini beberapa kata arkais yang sering muncul dalam pantun tradisional. Yang kedua adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan di sini bisa berupa peribahasa atau ungkapan tertentu dalam menyampaikan maksud berpantun. Ungkapan atau bentuk idiom adalah gagasan atau gabungan kata yang menimbulkan makna baru, yaitu makna khusus sehingga tidak dapat diartikan secara sebenarnya. Bisa kita lihat contohnya pada tabel yang di samping tersebut. Yang ketiga ada 3 bahasa imaji. Bahasa imaji adalah gaya bahasa yang digunakan pada pantun. Bahasa imaji adalah bahasa yang mengungkapkan pencitraan, gambaran, kesan, bayangan, dan imajinasi. Jika kita melakukan pengimajian, akan menghasilkan gambaran yang diciptakan secara tidak langsung oleh pelantun pantun. Oleh sebab itu, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat atau yang disebut imaji visual. Didengarkan adalah imaji auditif atau dirasakan imaji taktif. Di sini ada contoh pantun yaitu, jikalau gelap orang bertenun, bukalah tingkap kebar lebar. Jikalau lenyap tukang pantun, sunyi senyap bandar yang besar. Pada bait yang pertama atau bait kedua adalah contoh imaji visual, sedangkan bait ketiga pada bait keempat adalah imaji taktif. Bait yang selanjutnya di sini materi yang terakhir adalah langkah-langkah membuat pantun. Di sini ada penulisan sampiran, yang kedua adalah menentukan tema, yang ketiga memahami karakteristik pantun, yang ketiga adalah menulis isi. Poin penting dalam menuliskan pantun adalah langkah-langkah untuk membuat teks pantun biasanya diawali dengan menentukan jenis pantun dan karakteristik pantun yang ingin dibuat, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah di atas.
Baik anak-anak, materi yang Ibu kasih sudah selesai.